satu dua pihak, tetapi lebih dari itu. Kalau misalkan kita belajar dari yang sudah terjadi, kita belajar dari yang sudah negeri kita alami, negara kita alami, dan kita bandingkan dengan sekarang, di mana kita melihat kegaduhan di akhir bulan kemarin dan di awal bulan September. Itu kita melihat banyak sekali kegaduhan, mulai dari beberapa gedung-gedung DPR yang terbakar, dan juga massa yang memang sedang meluap-luapnya untuk melakukan sebuah aksi. Apakah memang hal tersebut itu murni dari rakyat, atau sesuai dengan yang dikatakan oleh presiden kita bahwasanya ada pengawasi? Iya, kalau semisal menanyakan hal itu, pendapat saya adalah yang pertama, gejolak ataupun gelombang massa masyarakat yang berdemonstrasi ataupun berunjuk rasa kan itu pada dasarnya adalah berawal dari ketidakpercayaan masyarakat atau lembaga negara terhadap para pejabat dan wakil-wakilnya. Kemudian yang kedua adalah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, kemudian justru di tengah ekonomi yang semakin menurun, ekonomi masyarakat semakin menurun, justru wakil rakyat kita diberi tunjangan yang besar. Kemudian ya selain gaji yang besar adalah para pejabat tuh di media sosial lebih suka flexing ya, flexing pamer barang-barang branded, kemudian suka joget-joget dan lain sebagainya. Sedangkan kinerja mereka sebagai wakil rakyat justru kurang, tidak terlihat. Dan hal itu yang menjadikan masyarakat itu justru jadi marah, gitu. Jadi marah. Dan kalau semisal perusakan fasilitas umum seperti gedung DPR ataupun fasilitas umum yang lain seperti halte ataupun taman dan yang lain sebagainya, saya rasa memang tindakan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Dan kalau semisal pun adanya provokasi, kita harus bisa kritis dalam melihat hal tersebut. Kira-kira yang memprovokasi itu dari siapa, dari pihak mana? Kita sering kali mendengarkan dari presiden menyatakan bahwa ini ada pengaruh asing yang ingin mencoba menghancurkan negara dan yang lain sebagainya. Tapi dari data-data yang saya lihat ataupun laporan-laporan yang saya lihat, kayak di Palembang atau di mana, justru banyak oknum dari militer yang justru ikut terjun terhadap aksi gitu. Bahkan kemarin dinyatakan sebagai perusuh gitu. Terus timbul perdebatan juga antara ikut rusuh dan perusuh itu bedanya apa gitu, terus bisa dipidana apa enggak gitu, dan yang lain sebagainya. Menurut saya itu bisa ikut rusuh ataupun perusuh bisa dipidana atau tidak, menurut saya menjadi bukan menjadi masalah gitu. Yang menjadi masalah kenapa kita ikut turun di situ dan memprovokasi. Pertanyaannya kan adalah kenapa ikut memprovokasi? Sedangkan masyarakat di situ hanya mempunyai amarah yang sudah terakumulasi kan, Bahkan beberapa kota ada instruksi ataupun arahan ataupun perkataan yang muncul untuk membakar pos polisi dan yang lain sebagainya, itu justru dari orang-orang yang tinggi besar, kemudian dadanya bidang, cukurannya cepat dan lain sebagainya. Itu kan mengarah mungkin ke salah satu institusi tertentu. Jadi mungkin kalau semisal demo-demo kita selalu dituduh oleh pihak asing, justru seolah-olah negara ataupun pemerintah seperti menyalahkan rakyatnya sendiri. Yang menjadi usul saya adalah lebih baik pemerintah adalah mengevaluasi kinerjanya kan, kemudian bentuklah badan-badan ataupun lembaga yang independen untuk bisa mengusut hal-hal tersebut. Jangan membenturkan secara horizontal antara warga dan warga dengan banyaknya fasilitas umum yang rusak. Sebenarnya saya bisa mengatakan seperti ini, kalau misalnya pun ada fasilitas umum yang rusak,
fasilitas umum yang rusak hari ini bisa diperbaiki besok juga bisa jadi bagus. Tapi kalau semisal sistemnya rusak, kemudian alamnya dirusak oleh kebijakan-kebijakan, itu nggak bisa dibalikan gitu. Gedung-gedung ini hancur bisa dibenerin pakai uang gitu. Tapi kalau semisal nyawa yang dibunuh, alam kayak semisal Papua dirusak gitu, apakah alamnya bakal jadi indah lagi? Kan enggak. Mungkin itu. Jadi ada beberapa hal nih yang menarik. Tadi kan kita sudah membahas tentang GT sebuah gerakan yang memang sangat mencidrai sekali, mulai dari awal negara kita dengan umur yang masih muda itu sudah ada kejadian yang memang sangat menyedihkan sekali. Apakah hal tersebut itu bisa menjadi pelajaran ataupun hal tersebut malah bisa terulang kembali? Karena memang kalau misalkan kita lihat di kondisi yang kemarin itu kan sangat-sangat rusuh sekali, dan ada kemungkinan juga dari pihak-pihak tertentu, ini bisa dikatakan pihak internal atau bahkan satu tubuh yang memang di situ memiliki tujuan tertentu sehingga mereka menyulut sebuah api agar masyarakat itu bisa lebih membara lagi dalam melakukan aksi. Jadi apakah hal-hal yang telah terjadi itu berkemungkinan untuk mengulang kejadian yang telah terjadi di waktu G13PK itu, atau apakah di kejadian yang baru-baru ini terjadi itu ada memang pihak-pihak yang menginginkan militer itu bergerak lebih agresif ataupun bisa dikatakan krisis militer. Darurat militer yang kalau misalkan darurat militer kan ya kita bisa melihat ataupun kita bisa membayangkan negeri kita akan seperti apa ya kalau misalkan darurat militer ya. Ya, kalau misal bicara bisa terulang kembali atau enggak, yang jelas nih PKI di Indonesia mungkin secara kasat mata sudah tidak ada ya gitu. Tapi saya tidak tahu apakah bawah tanah ataupun secara akar rumput masih ada atau tidak. Tapi yang jelas ini partai yang bergaining pada saat ini justru lebih senang bergabung dengan pemerintah. Jadi beda dengan kejadian yang terjadi pada saat G30S, di mana ibaratnya PKI partai yang berkuasa justru memiliki ideologi ataupun pemikiran yang berbeda dengan partai-partai lain, tidak dianggap berbahaya. Dan hari ini justru partai-partai yang ada justru lebih mendekat ke rezim kan. Jadi mungkin rezim menganggap bahwa ya hal ini bakal baik-baik saja gitu. Nah, justru mungkin kejadian G30S ataupun banyaknya korban jiwa pada tragedi 65 pada saat itu yang hampir dikatakan 1000 lebih ya, 500 sampai 1 juta orang ya, kalau nggak salah 500 sampai 1 juta orang ya, kalau nggak salah itu mungkin tidak terulang kembali akan sebanyak itu, tapi justru pengulangan itu justru terjadi melalui represivitas aparat yang ada di tubuh Polri ataupun di tubuh militer, kemudian dengan kebijakan-kebijakan represif kayak misalnya undang ITE dan lain sebagainya, di mana kita dilarang untuk bukan dilarang, tapi ruangnya lebih dipersempit dalam kita menyuarakan aspirasi ataupun kritik kita di ruang-ruang digital kayak di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian dalam menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa ataupun demonstrasi kita justru dihadapkan dengan pihak aparat, dan pihak aparat melakukan represivitas gitu. Menurut saya itu hal-hal yang lebih bakal sering kita temui dalam beberapa bulan ataupun tahun ke depan, karena mereka selalu menggunakan alibi ini untuk mendamaikan masyarakat, ini untuk mengayomi masyarakat agar situasinya damai dan yang lain sebagainya.
tapi justru ada nyawa yang diancam di situ. Ada yang diculik, ada yang ditembak, ada yang dibunuh. Bahkan sampai hari ini kan banyak sekali kasus-kasus tahanan yang meninggal di dalam sel, kemudian ada orang yang tiba-tiba ditemukan meninggal, ada banyak luka pukul dan lain sebagainya. Menurut saya justru pola-pola seperti itu yang bakal lebih sering hadir sih, gitu, daripada apa ya, kejadian seperti tahun lalu. Tapi yang jelas kalau semisal pimpinan-pimpinan ataupun penguasa di Indonesia itu justru mempunyai semangat yang berbeda, saya rasa tidak menutup kemungkinan kejadian seperti itu bakal bisa terjadi lagi. Itu. Jadi kalau dari Mas Sidik sendiri menanggapi hal yang telah terjadi di masa lalu dan juga hal yang baru-baru ini terjadi dan bertepatan sekali dengan September. Apakah memang September itu memiliki hal tersendiri untuk memancing hal buruk itu hadir di negeri kita, atau memang ada berkaitannya dengan sebuah sejarah yang terhubung dengan Indonesia? Saya rasa ini, kenapa ini pendapat pribadi ya, kenapa banyak kejadian-kejadian seperti pemberontakan ataupun perlawanan dan lain sebagainya di bulan September, ataupun penyerangan, penculikan, pembunuhan, itu banyak terjadi di bulan September karena momennya mungkin semangat kemerdekaan yang justru dibalas dengan ketidakadilan. Jadi ibaratnya warga ini mempunyai bekal semangat kemerdekaan untuk memerdekakan negara dari ketidakadilan ataupun dari penindasan dan lain sebagainya, tapi nyatanya keadilan ataupun penindasan itu, ketidakadilan dan penindasan terus bergulir, dan hal itu yang makanya sering dituntut oleh masyarakat ketika hari kemerdekaan itu hadir, dan itu bergulir dari hari ke hari, waktu ke waktu. Terus karena dari Agustus ke bulan September kan itu dekat sekali ya, jadi gejolaknya itu bisa sampai ke bulan setelah Agustus gitu. Makanya banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan September, karena kayak semisal demo kemarin juga banyak kejadian-kejadian seperti kebakaran dan lain sebagainya, bahkan banyak penculikan juga sampai para aparat menembakkan gas air mata, kemudian peluru karet, bahkan ada di beberapa daerah sampai menggunakan tilang panas. Itu kan kejadian-kejadiannya kan itu rentetan dari kemarahan masyarakat atau rakyat di Indonesia, mulai dari bulan-bulan kemerdekaan sampai ke bulan September gitu sih. Jadi karena peralihan dari dari Agustus ke September itu nggak ada jedanya, dan di Agustus itu lagi memuncaknya rasa yang menggebu-gebu tentang kemerdekaan, sehingga dengan hal yang ada ataupun dengan situasi yang ada itu seringkali berbenturan, dan kadang pecahnya itu di bulan September. Oke, terus ini dong, kalau misalkan dari Mas Sidik itu menanggapi hal tersebut, apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang jelas adalah kita tidak boleh melupakan kejadian-kejadian masa lalu, khususnya tragedi pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bukan hanya di bulan September saja, ada di bulan-bulan lain yang harus kita ingat dan harus kita pelajari. Kenapa harus kita ingat? Kita harus mengingat bahwa luka di negara kita itu sampai hari ini tuh belum pernah diadili. Dalam arti tidak pernah belum ada proses hukum untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Kayak terakhir saja yang kasusnya dibunuhnya Buya Said Talib di tahun 2004 sampai hari ini pun belum selesai, dan para keluarga korban sampai hari ini belum bisa merasakan keadilan yang benar-benar nyata. Dari 6 September 2004. Iya, mungkin
mungkin mereka sudah ikhlas dengan anggota keluarganya yang hilang ataupun yang dibunuh gitu. Tapi ada satu hal yang membuat mereka belum ikhlas, yaitu siapa pelakunya, siapa dalangnya gitu. Dan sampai hari ini tuh pelaku dari kejadian-kejadian pelanggaran HAM berat di Indonesia itu belum pernah terungkap. Itu sih. Terus yang kedua adalah saya harap mahasiswa di era sekarang harus lebih getol untuk menyuarakan ya. Karena saya rasa hari-hari ini adalah pemuda itu mempunyai semangat yang berbeda untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Karena kalau misal kita melihat Nepal hari ini, lihat Nepal hari ini justru banyak didominasi oleh kaum Gen Z. Kaum Gen Z kan mahasiswa yang masih muda hari ini kan. Kalau mahasiswa semester akhir mungkin ya Gen Z awal lah ya. Ini kan Gen Z yang baru itu mempunyai semangat yang berbeda. Dan ya terlepas dari chaosnya di Nepal, terus banyaknya gedung-gedung yang dibakar, itu menjadikan bukti bahwa kedaulatan itu benar-benar di tangan rakyat, dan pejabat ataupun wakil rakyat itu seharusnya memang merepresentasikan rakyatnya, bukan malah merepresentasikan dirinya pribadi, flexing dan yang lain sebagainya. Jadi gitu. Kalau misalkan kita melihat kondisi negara kita sekarang, itu banyak sekali hal-hal yang memang sebenarnya harus kita suarakan, itu harus kita aksikan. Tetapi ketika kita melirik kembali kondisi mahasiswa sekarang, dari kebanyakan mahasiswa itu justru menganggap bahwasanya aksi-aksi tersebut ataupun aksi-aksi seperti itu atau gerakan-gerakan seperti itu adalah hal yang tabu. Mulai dari ada yang berstatement bahwasanya orang-orang yang aksi, orang-orang yang menyuarakan suara rakyat, mewakili rakyat itu orang-orang yang berandalan lah, orang-orang yang suka cari keributan, orang-orang yang suka dengan sesuatu yang berbau kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi mungkin karena termakan oleh waktu ataupun takaran doktrinasi dari pihak-pihak tertentu, banyak mahasiswa yang sekarang berstatement bahwasanya aksi adalah sesuatu memang tidak bagus, ataupun aksi adalah sesuatu yang kan nggak bisa dipungkiri juga bahwa organisasi mahasiswa ataupun mahasiswa hari ini tuh berhubungan dengan organisasi mahasiswa yang senyatanya kalau semisal mereka menyuarakan mereka netral, mereka golongan yang tidak ikut-ikutan, dalam arti tidak ikut-ikutan ataupun mendukung rezim, itu pada nyatanya mereka adalah underbow dari partai-partai ataupun borjuasi besar yang mendukung dari tindakan-tindakan rezim gitu. Makanya banyak sebenarnya intervensi yang masuk ke dalam tubuh mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa yang justru menghambat dari niat baik mahasiswa tersebut gitu. Jadi kalau semisal klaim-klaim bahwa demo itu diisi oleh orang-orang yang suka akan kerusuhan dan lain sebagainya, menurut saya kita harus melihat jauh lebih dalam bahwa ketika kita berdemonstrasi, kita menyampaikan aspirasi ataupun berunjuk rasa, itu salah satu merupakan cara kita menyampaikan suara kita terhadap wakil rakyat, dan hal itu tuh suatu gerakan politik. Kenapa itu merupakan suatu gerakan politik ya? Karena di dunia ini itu semuanya politik gitu. Kalau semisal kita sebagai mahasiswa, semisal kita mempunyai kos lah ya, kita ngekos gitu. Harga kos bisa naik gitu. Harga kos bisa naik karena apa? Mungkin bisa jadi karena harga listrik naik. Listrik naik kan karena ada kebijakan yang ada di pusat. Itu. Kemudian semisal kemarin ramai perihal ojek online. Kita ojek online yang setiap hari kita hidup di atas motor. Untuk menjalankan motor kita butuh BBM. Kebijakan BBM naik ataupun turun itu salah satu politik yang ada di pusat gitu.
dan semuanya itu berpengaruh, mulai dari kita membayar pajak, kita makan di restoran aja kita udah bayar pajak. Terus kayak tadi kita mau berangkat ke kampus pakai motor kita butuh BBM, butuh bensin dan yang sebagainya. Itu semua kebutuhan kita, keseharian kita kalau misalnya kita pahami itu merupakan hasil dari apa? Dari rembuk politik orang-orang yang ada di atas. Makanya kita sebagai rakyat yang mempunyai wakil di atas sudah sewajarnya kita menuntut mereka itu harus merepresentasikan rakyat, bukan malah mereka memanfaatkan hasil pajak hasil uang kita yang diberikan kepada mereka melalui pajak itu untuk berfoya-foya, membeli hal-hal yang tidak perlu, membuat program kerja yang justru dikorupsi oleh pejabatnya. Itu sih mungkin. Yang jelas kita tidak ada ruginya untuk bersuara. Kalaupun semisal kita maksudnya kalau misalnya dalam kita bersuara justru kita dibungkam, berarti itu menandakan negara kita itu negara yang bukan negara hukum, bukan negara yang demokrasi. Dan saya rasa kalau semisal ada satu orang yang dibungkam, bakal ada 1000 orang yang menyuarakan agar kalian tidak dibungkam. Jadi sebenarnya kebijakan politik ataupun perang politik yang di atas itu semua hal akan berpengaruh ke rakyatnya. Mulai dari hal kecil kayak tadi kita mau berangkat kuliah, kita pakai motor, kita butuh BBM, harga BBM itu dipengaruhi oleh kebijakan ataupun perang politik di atas. Jadi sebenarnya mahasiswa untuk menyuarakan suatu hal itu malah seharusnya atau sebuah keseharusan mahasiswa itu memang harus bersuara. Memang kalau bukan kita ya siapa lagi? Tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget nih Mas, mulai dari sebuah momen gerakan G30 SPKI, terus tadi juga presentasi dari hal tersebut dan juga gambaran dari hal yang baru-baru ini terjadi di bulan September juga. Kita udah ngebahas banyak hal di sini dan juga seperti apa seharusnya seorang mahasiswa. Mungkin di akhir ini dari Mas Sidik ada nggak sih suatu hal ataupun suatu statement yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, saya kurang pandai sih menata kata-kata yang bagus ya. Tapi yang jelas bahwa negara kita itu semakin kesini justru seolah-olah semakin menjauhi dari cita-cita kemerdekaan, cita-cita negara dari founding father kita, para terdahulu, baik tokoh-tokoh proklamator ataupun tokoh-tokoh nasional pada zaman itu. Dan itu menjadi PR kita bahwa kita sebagai generasi yang akan memimpin bangsa kita ke depannya ataupun yang akan mengontrol kepemimpinan pemerintahan hari ini tuh kita sudah berada di tahap yang matang. Yang saya maksud adalah kita sudah seharusnya bersuara dan mengkritisi semua ini, karena kalau misal kita justru cenderung diam, cenderung bungkam, maka cita-cita kemerdekaan akan semakin jauh kita diraih oleh kita. Dan untuk bagi kalian mahasiswa pun kita berangkat dari masyarakat yang biasa, kemudian kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan pengalaman untuk di bangku perkuliahan. Dan jangan lupa juga bahwa kita itu seperti sedang menjadi lidah ataupun perpanjangan lidah masyarakat yang tidak menempuh dunia pendidikan tinggi juga. Dan salah satu tridharma perguruan tinggi kan pengabdian masyarakat. Dan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa melihat masyarakat itu tertindas, melihat masyarakat merasakan ketidakadilan, itu menjadi alarm kita untuk kita bersuara, turun ke jalan dan menuntut hak kita sebagai warga. Itu sih. Jadi sudah waktunya untuk bersuara ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman perjumpaan kita pada sesi kali ini. Kita sudah ngobrol banyak tadi. Kalau misalkan dari teman-teman mau ngobrolin lagi ataupun mau sharing-sharing lagi, bisa nanti terus di kolom komentar.
Jadi kita ramein kolom komentar, kita ramein akun Dema agar apa? Agar semua informasi yang diselenggarakan, semua informasi yang diberikan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu bisa lebih tercerna lagi dan lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari adanya akun ini. Mungkin cukup itu dari aku dan dari Mas Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.